Bab 2586, Lu Chaoyang yang berbahaya. Di Serikat Pemurnian Peralatan, Wending berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama tanpa sadar sampai Ye Bufan dan yang lainnya benar-benar pergi. Sebagai perbandingan, Zhao Chengqi jauh lebih tenang dan telah kembali normal. Kakak, kamu baik-baik saja. Zhao Chengqi menarik lengan bajunya. Wending akhirnya terbangun seolah-olah dari sebuah mimpi, lalu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, itu adalah saya, lelaki tua itu, yang ceroboh. Saya benar-benar ingin menerimanya sebagai magang saya. Dengan tingkat pemurniannya, saya tidak bisa membandingkannya, saya harus menjadi orang yang baik. Dan kita belum bisa melihat apapun. Ini berbeda. Dewa senjata tidak dikenai bertahun-tahun yang lalu. Saya yakin saya tidak salah. Wending menggelengkan kepalanya, seolah teringat sesuatu, melihat sekeliling dan bertanya, di mana lelaki kecil itu? Pemuda di sebelahnya melangkah maju dan berkata, Penatua Agung, dia sudah pergi. Sepertinya dia pergi ke bagian pendaftaran untuk kompetisi pemurnian senjata. Tidak, meskipun saya tidak dapat menerima orang berbakat seperti itu sebagai murid saya tetap ingin mengunjunginya. Setelah mengatakan itu, Wending bergegas berjalan menuju kantor pendaftaran, dan Zhao Chengqi mengikutinya dari belakang. Ye Bufan baru saja selesai menangani masalah pendaftaran dan hendak pergi ketika dia berbalik dan bertemu dengan dua pria tua yang datang ke arahnya. Melihat Wending yang bersemangat, dia tersenyum pahit, orang tua, aku benar-benar tidak bisa menjadikanmu sebagai muridku. Aku tahu, aku terlalu kasar tadi. Wending tampak meminta maaf, adik kecil, aku datang ke sini hanya untuk berkenalan denganmu, bolehkah aku tahu namamu? Oh, melihat bahwa orang tua itu tidak menginginkannya menjadi muridnya dan begitu sopan, Ye Bufan tersenyum dan berkata, Junior Ye Bufan. Apa junior atau bukan, pencapaian adik kecil dalam memurnikan peralatan sudah cukup untuk setara denganku, mari kita berteman sebagai teman sebaya. Wending berkata dengan murah hati, adik kecil Ye seharusnya bukan orang lokal, aku ingin tahu apakah kamu sudah menemukan tempat tinggal, bagaimana kalau datang ke rumahku yang sederhana. Kita bisa bicara sepanjang malam. Kalau begitu, maaf mengganggumu. Ye Bufan bukanlah orang yang sok. Karena orang tua itu tulus dalam berteman, dia tidak menolak. Kelompok itu kembali ke Serikat Pemurni Peralatan lagi. Wending mengatur akomodasi untuk semua orang, lalu dengan bersemangat menarik Ye Bufan ke kamarnya dan mulai mengobrol dengan penuh semangat dengan Zhao Chengqi dan dua orang lainnya. Ketiga orang itu makin lama makin bersemangat berbincang. Seiring berjalannya waktu, kedua lelaki tua itu pun menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan kemampuan pemuda itu dalam memurnikan peralatan, sama sekali tidak kalah dengan mereka. Meskipun Ye Bufan mahir dalam memurnikan peralatan, dia tidak tahu banyak tentang pengetahuan umum tentang pemurnian peralatan di benua Kunlun, dan dia belajar banyak dari kedua lelaki tua itu. Dia bertanya, dua senior, aku ingin tahu bagaimana Serikat Pemurni membagi pencapaian pemurnian. Wending berkata, kami membagi alat sihir menjadi 5 tingkat, yang merupakan 5 tingkat ujian yang telah kamu lalui sebelumnya. Lalu ada energi spiritual, yang dibagi menjadi 4 tingkat, tingkat rendah, tingkat sedang, tingkat tinggi, dan tingkat atas, yang masing-masing sesuai dengan tingkat ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9. Jika seseorang dapat memurnikan senjata spiritual tingkat atas, dia pasti akan menjadi puncak dunia pemurnian senjata. Lu Cheng terkenal di benua Kunlun karena pemurnian senjatanya, namun tidak lebih dari segelintir orang yang dapat memurnikan senjata spiritual tingkat 9. Petik 2. Oh, petik 2. Ye Bufan mengangguk dan bertanya lagi, apakah tingkat ke-9 adalah tingkat tertinggi? Apa yang ada di atas itu? Petik 2. Tentu saja tingkat ke-9 bukanlah yang tertinggi, ada tingkat ke-10 di atasnya. Petik 2. Zhao Chengqi berkata, hanya seorang pemurni senjata tingkat 10 yang dapat memurnikan senjata dewa, tetapi ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dalam 100 tahun terakhir, hanya satu dewa senjata Kunlun, Lu Chaozong, yang muncul di seluruh benua Kunlun. Petik 2. Wending berkata dengan penuh emosi, berbicara tentang dewa senjata Kunlun,
saya tidak bisa tidak memikirkan kompetisi pemurnian senjata tahun itu. Pada saat itu, Lu Chaozong tak tertandingi dan menghancurkan semua orang kuat dari semua sisi. Pada akhirnya, ia bahkan menyempurnakan senjata suci pedang pembunuh naga, yang mengukuhkan statusnya sebagai dewa senjata Kunlun. Sungguh menggelikan bahwa sekarang ada yang menyebarkan berita bahwa dewa senjata Kunlun berbuat curang pada saat itu. Bagaimana mungkin? Mataku tidak bisa dibodohi oleh sembarang orang. Petik 2. Zhao Chengqi melanjutkan dan berkata, benar sekali. Meskipun keluarga Lu dikenal sebagai keluarga nomor satu dalam hal penyulingan senjata, satu-satunya yang dapat kita kagumi adalah Lu Chaozong. Petik 2. Wending menghela napas, sayang sekali dewa senjata Kunlun terlalu jujur dan licik, dan dijebak oleh seorang penjahat. Hidup atau matinya masih belum diketahui. Petik 2. Ye Bufan tidak mengungkapkan identitasnya secara langsung, dan berkata, bagaimana kalian berdua tahu bahwa dewa senjata Kunlun dijebak? Petik 2. Wending berkata, saya sudah sering berinteraksi dengan dewa senjata Kunlun, jadi saya tahu orang macam apa dia. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Petik 2. Kau benar, meskipun kejadian itu diketahui luas, aku masih tidak mempercayainya. Pertama-tama, Lu Chaozong adalah orang yang jujur. Ia benar-benar tenggelam dalam seni pemurnian senjata dan tidak memiliki gangguan. Ia bukanlah orang yang penuh nafsu. Kedua, sebagai dewa senjata Kunlun, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan. Jadi bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Petik 2. Sebenarnya banyak orang yang tahu kalau kepala keluarga Lu saat ini, Lu Chaoyang, yang menjebak dewa senjata Kunlun, namun tidak ada seorang pun yang berani mengatakannya. Petik 2. Ketika Wending mengatakan ini, dia menatap Ye Bufan dengan khawatir, saudara Ye, apakah kamu akan mendaftar untuk kompetisi pemurnian senjata kali ini? Petik 2. Ye Bufan tidak menyembunyikannya, ya, saya sudah mendaftar. Petik 2. Wending menunjukkan ekspresi khawatir, saudara Ye, jika Anda bertanya kepada saya, Anda harus berhati-hati. Lu Chaoyang benar-benar pengkhianat dan sangat kejam. Dia bahkan berencana melawan saudaranya sendiri. Tidak apa-apa kalau Anda biasa-biasa saja, tetapi kalau kinerja Anda terlalu baik, Anda mungkin mendatangkan bencana pada diri Anda sendiri. Petik 2. Ye Bufan berkata, Tetua Agung, apa maksudmu? Petik 2. Wending berkata, kompetisi penyulingan senjata ini diselenggarakan oleh Lu Chaoyang. Kalau saya tidak salah, dia punya dua tujuan utama. Pertama, meskipun dia sekarang adalah kepala keluarga Lu selalu didasarkan pada peralatan pemurnian, dan gelar Dewa Peralatan Kunlun selalu ada di kepala Lu Chaozong. Hal ini sangat merugikan baginya. Mungkin tidak menjadi masalah besar dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat memengaruhi posisinya sebagai kepala keluarga. Maka kali ini mereka menggelar lomba penyulingan senjata dengan nada lantang, mengajak seluruh penyuling senjata di benua Kunlun untuk turut berpartisipasi. Namun sebenarnya, dia sudah menganggap tahta Dewa Senjata Kunlun sebagai miliknya sendiri, dan tidak akan pernah membiarkan orang lain ikut campur. Jika kemampuan adiknya dalam memurnikan peralatan menjadi terlalu tinggi dan dia merasa terancam, orang ini akan menggunakan segala cara yang diperlukan. Petik 2. Lu Chaoyang ingin mengingini gelar Dewa Senjata Kunlun, tetapi apakah dia memiliki kemampuan itu? Petik 2. Ye Bufan sedikit mengernyit, jelas ini sedikit tidak terduga. Menurutnya, kepala keluarga Lu adalah penjahat jahat yang pandai menghitung dan seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Bab 2587 Kompetisi Pemurnian Senjata. Jika kau hanya berpikir seperti itu, berarti kau meremehkan Lu Chaoyang. Wending berkata, dia memang pandai berhitung, licik dan berbahaya, tetapi dia juga memiliki bakat yang sangat tinggi dalam memurnikan peralatan. Sayang sekali dia memiliki seorang kakak laki-laki, Lu Chaozong, yang sama sekali menutupi kecemerlangannya. Jadi di mata banyak orang, dia adalah orang yang sia-sia. Faktanya, Lu Chaoyang adalah seorang pemurni senjata tingkat 9 yang sebenarnya. Seperti yang kukatakan tadi, tidak lebih dari segelintir orang di kota Lu yang dapat memurnikan senjata spiritual kelas atas, dan dia adalah salah satunya.
Jadi begitulah masalahnya. Ye Bufan harus memeriksa kembali kepala keluarga Lu. Tampaknya Lu Chaozong tidak menganggap serius adik laki-lakinya sebelumnya. Itu adalah kesombongannya. Faktanya, dia juga seorang pemurni senjata yang sangat luar biasa. Zhao Chengqi melanjutkan, keluarga Lu adalah keluarga pemurni senjata nomor 1 di benua Kunlun, dan itu bukan reputasi yang salah. Hanya saja semua kejayaan itu sebelumnya dimonopoli oleh Dewa Senjata Kunlun. Faktanya, ada pemurni senjata luar biasa lainnya, seperti Lu Dei dari generasi yang lebih tua. Dia memenangkan tempat kedua dalam kompetisi dengan Dewa Senjata Kunlun, yang menunjukkan betapa terampilnya dia dalam memurnikan senjata. Ada juga murid-murid luar biasa di antara generasi muda, seperti Lu Yujian, yang dikatakan telah mencapai level pemurni senjata peringkat ke-9. Ye Bufan mengangguk. Melalui perkenalan kedua tetua itu, dia memiliki pemahaman baru tentang kekuatan keluarga Lu. Wending melanjutkan, baru saja kamu mengatakan bahwa Lu Chaoyang memiliki 2 tujuan. Aku menduga bahwa yang satunya adalah untuk memancing Lu Chaozong. Selama Dewa Senjata Kunlun masih ada, dia, sebagai kepala keluarga, akan gelisah. Petik 2. Zhao Chengqi berkata, saya juga berpikir begitu. Dari fakta bahwa dia memilih Liu Yuanyang sebagai hadiah, kita dapat mengetahui bahwa orang ini pasti memiliki niat buruk. Karena alasan inilah perkumpulan pemurni peralatan saya tidak mengirimkan satu pun pengikut untuk berpartisipasi kali ini. Petik 2. Wending berkata dengan khawatir, ya, jika itu aku, saudara Ye seharusnya tidak terlibat dalam kekacauan ini kali ini. Jika Anda sungguh-sungguh ingin berpartisipasi, berhati-hatilah untuk tidak melibatkan diri. Petik 2. Saya tahu, terima kasih kepada kedua orang tua atas pengingatnya. Petik 2. Ye Bufan mengangguk. Dia masih memiliki kesan yang sangat baik tentang kedua lelaki tua yang jujur ini. Di aula pertemuan keluarga Lu, kepala keluarga, Lu Chaoyang, duduk di kursi tengah, dan ada 7 atau 8 orang lainnya yang duduk di kursi di bawah. Orang-orang ini semuanya adalah anggota inti keluarga Lu. Ada apa? Apakah Anda sudah menemukan keberadaan Lu Chaozong dalam beberapa hari terakhir ini? Petik 2. Yang paling dipedulikan Lu Chaoyang adalah keberadaan Lu Chaozong, jadi dia diam-diam mengatur mata-mata keluarga Lu untuk memantau seluruh kota Lu akhir-akhir ini, berharap dapat menemukan jejak pihak lain. Seorang lelaki tua kurus di sebelahnya berkata, Tuan, masih belum ada berita tentang Lu Chaozong. Petik 2. Dia adalah Lu Deren, tetua agung keluarga Lu, urusan sehari-hari dan agen rahasia semuanya berada di bawah kendalinya. Dia benar-benar sabar. Aku ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan. Petik 2. Wajah Lu Chaoyang tampak muram, aku tidak percaya bahwa ketika kompetisi dimulai besok, aku akan menggunakan wanita Liu Yuanyang itu sebagai hadiah, dan dia masih bisa menyembunyikannya. Petik 2. Lu Yuqin tampak ambigu, kepala keluarga itu bijaksana, Lu Chaozong pasti tidak akan lepas dari genggamanmu. Petik 2. Lu Chaoyang mengangguk, lalu bertanya, apakah ada sesuatu yang besar terjadi baru-baru ini? Kompetisi penyempurnaan peralatan ini diselenggarakan oleh saya, dan tidak boleh ada kesalahan. Petik 2. Ini bukan masalah besar, tetapi hal menarik terjadi hari ini. Petik 2. Lu Deren berkata, hari ini, ketika batas waktu pendaftaran semakin dekat, seorang pemuda tiba-tiba datang untuk mendaftar kompetisi, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi apapun sebagai pemurni senjata. Dia menceritakan seluruh proses pendaftaran Ye Bufan dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, anak itu cukup menarik. Dia benar-benar lulus penilaian tingkat kelima dari Serikat Pemurni Senjata sekaligus dan langsung mendapatkan lencana. Kecepatan ini benar-benar mengejutkan. Petik 2. Begitu cepat. Petik 2. Lu Chaoyang juga menunjukkan ekspresi heran, dan bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa melakukannya dengan kemampuannya sendiri. Tiba-tiba raut wajahnya berubah, siapa orang itu? Mungkinkah Lu Chaozong yang menyamar? Itu tidak mungkin. Aku sudah memeriksanya. Nama orang itu adalah Ye Bufan, dan dia berasal dari Tianlozhu. Dia berpartisipasi dalam kompetisi Monster Genius belum lama ini. Dia pasti berusia di bawah 25 tahun. Dia pasti bukan Lu Chaozong. Oh, mendengar bahwa itu bukan Lu Chaozong,
raut wajah Lu Chaoyang langsung menjadi jauh lebih rileks. Itu cukup menarik. Mengapa orang kecil ini begitu cepat? Apakah dia benar-benar jenius yang langka dalam memurnikan senjata? Senjata sihir tingkat 5 dianggap sebagai senjata pemurnian tingkat rendah. Murid manapun di keluarga Lu kami dapat membuatnya. Itu tidak ada apa-apanya dan tidak dapat dibandingkan dengan bakatmu, Master Sekte. Yang berbicara adalah Lu Yuqin lagi. Alasan mengapa orang ini bisa menjadi bawahan terpercaya Lu Chaoyang adalah karena, di satu sisi, dia cukup setia, dan kedua, kemampuannya untuk menyanjung adalah yang terbaik. Lu Chaoyang mengangguk, benar sekali. Lu Deren berkata, menurutku ada dua kemungkinan. Yang pertama, anak itu benar-benar berbakat dan cukup cepat untuk memurnikan senjata sihir tingkat rendah. Ada kemungkinan lain. Dia diam-diam diatur oleh serikat pemurni peralatan. Semuanya hanya sandiwara dan tipu muslihat. Lu Chaoyang berpikir sejenak, benar-benar ada kemungkinan seperti itu. Kali ini keluarga Lu kita mengadakan kompetisi pemurnian peralatan, tetapi tidak ada satupun peserta dari serikat pemurni peralatan. Orang-orang tua itu tidak pernah diyakinkan oleh keluarga Lu kita. Mungkin saja mereka mengatur seseorang untuk melancarkan serangan diam-diam. Kemudian dia melambaikan tangannya, lupakan saja, jangan pedulikan orang seperti ini. Seorang pemuda berusia 20-an tidak akan berdampak apapun pada rencana keluarga Lu kita. Setelah itu, mereka membahas secara singkat masalah khusus kompetisi besok, dan orang-orang dari keluarga Lu bubar. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Seluruh kota Lu gempar keesokan paginya. Kompetisi penyulingan senjata bagaikan festival bagi semua orang biasa. Orang-orang bangun pagi dan berbondong-bondong ke alun-alun penyulingan senjata di pusat kota. Keluarga Lu terkenal di seluruh benua Kunlun karena peralatan penyulingan, dan kota Lu dinamai menurut keluarga Lu. Di sini, penyuling peralatan merupakan profesi yang paling mulia. Sebuah lapangan besar dengan radius 10 mil dibangun di tengah kota. Di tengah alun-alun terdapat platform berbentuk menara dengan 5 anak tangga, yang disebut menara pemurnian peralatan. Kompetisi hari ini akan diadakan di sini. Anda harus menyelesaikan kompetisi sesuai dengan konten yang ditetapkan oleh kompetisi. Setiap langkah yang Anda lalui akan naik satu level. Saat Anda mencapai langkah kelima, Anda akan menjadi pemenang terakhir. Sebuah panggung tontonan yang tinggi telah dibangun di sebelah menara penyulingan senjata. Panggung itu dipersiapkan untuk anggota inti keluarga Lu dan para pejabat tinggi di kota itu. Ada juga tempat duduk untuk kontestan di sebelahnya, yang hanya dapat dimasuki dengan token kompetisi. Orang-orang lainnya diantar ke sekitar menara pemurnian senjata dan menyaksikan pertandingan dari kejauhan. Ye Bufan dan yang lainnya datang ke sini. Dia menunjukkan tokennya dan kemudian dibawa ke tempat pertandingan oleh staf. Yang lainnya berdiri dan menonton. Di tribun penonton, Lu Chaoyang duduk di tengah, dengan anggota inti keluarga Lu di sebelahnya. Sekarang dia juga seorang pejuang yang kuat di puncak alam fusi. Dia mengamati orang-orang yang hadir dengan indera spiritualnya, tetapi tetap tidak menemukan jejak Lu Chaozong, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Bukankah kita belum menemukannya? Apakah dia benar-benar tidak menginginkan gelar Dewa Senjata Kunlun lagi? Atau dia bahkan tidak peduli dengan wanita bernama Liu Yuanyang ini? Sebagai saudara kandung, dia sangat mengenal karakter kakak laki-lakinya. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu bahkan jika itu berarti kehilangan nyawanya. Biasanya, dia seharusnya sudah datang ke sini sekarang. Belum ada yang ditemukan. Lu Deren berkata, kurasa dia mengubah penampilannya dan menyamar sebagai murid peserta lainnya. Atau dia sama sekali tidak berpartisipasi dalam kompetisi dan menunggu hingga saat-saat terakhir untuk menjaring orang. Tidak peduli apapun, setelah hari ini, Dewa Senjata Kunlun akan menjadi milikku. Lu Chaoyang mendengus dingin, mari kita mulai. Bab 2588, mengungkap skandal keluarga. Di bawah pengawasan ketat dari kerumunan, kompetisi pemurnian senjata akhirnya dimulai. Tetua Agung keluarga Lu Deren melangkah ke puncak menara pemurnian senjata dan mulai memimpin kompetisi. Kompetisi penyulingan senjata ini diselenggarakan oleh keluarga Lu saya. Kami mengundang para penyuling senjata dari seluruh benua Kunlun untuk hadir. Setelah beberapa sambutan pembukaan yang sopan,
Lu Deren berkata, kompetisi penyulingan senjata keluarga Lu saya ini terbuka, transparan, adil dan jujur. Kami bertiga, Tetua Wending dari Serikat Penyuling Senjata, Guru Guo Jingcheng dari kota Lu dan saya, akan menjadi juri. Setelah selesai berbicara, Wending dan Guo Jing keluar dari kursi penonton dan duduk di kursi juri. Ye Bufan pernah mendengar Wending berbicara tentang masalah ini sebelumnya dan tidak menganggapnya aneh. Lu Deren melanjutkan, sekarang saya akan menjelaskan peraturan kompetisi ini. Kompetisi ini dibagi menjadi 4 babak. Di babak pertama, kalian akan memurnikan bahan-bahan untuk peralatan pemurnian. 100 orang teratas yang memenuhi standar penilaian akan dipilih, dan sisanya akan dieliminasi. Setelah dia mengatakan ini, terjadi keributan di tempat kejadian. Ada lebih dari 1.000 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian kali ini, dan 90% dari mereka tereliminasi di awal. Dapat dilihat betapa kejamnya kompetisi ini. Baiklah, semuanya diam. Lu Deren mengepalkan tangannya ke udara, dan keheningan kembali ke tempat itu. Ia melanjutkan, di babak kedua, kecepatan akan ditentukan dengan memalu embrio. 50 teratas akan dipilih berdasarkan standar. Babak ketiga memulai pemurnian senjata sungguhan, dan setiap orang akan memurnikan pedang spiritual. Batas waktunya adalah 2 jam. Siapapun yang dapat memurnikan pedang spiritual akan lulus, dan tidak ada batasan jumlah orang. Petik 2. Babak keempat juga merupakan babak terakhir dari kompetisi pemurnian senjata ini. Kompetisi akan difokuskan pada persaingan dengan pedang spiritual yang disempurnakan di babak ketiga. Siapapun yang menang akan menjadi juara kompetisi pemurnian senjata ini. Setelah semua aturan diumumkan, ada putaran kebisingan lain dari penonton. Saya harus mengatakan bahwa peraturan kompetisi ini agak sederhana dan kasar, dan merupakan ujian yang sangat kuat terhadap kemampuan seseorang dalam menyempurnakan peralatan. Baiklah, peraturannya sudah diumumkan. Sekarang kepala keluarga Lu akan berbicara kepada semua orang. Setelah Lu Deren selesai berbicara, dia kembali ke kursi wasit, sementara Lu Chaoyang berdiri dan berjalan ke lantai 5 menara pemurnian senjata. Semua orang di antara hadirin memandang kepala keluarga Lu, merasa agak terkejut. Aturan kompetisi telah diumumkan, dan mereka tidak tahu apakah kepala keluarga memiliki hal lain untuk dikatakan. Semuanya, ada beberapa hal yang awalnya tidak ingin kukatakan, tetapi harus kukatakan. Sebagai anggota keluarga Lu, aku, Lu Chaoyang, merasa malu terhadap semua pemurni senjata di dunia dan orang-orang di dunia. Setelah mengatakan ini, dia membungkuk dalam-dalam kepada orang-orang yang hadir. Sekarang semua orang bingung. Sebagai kepala keluarga Lu, statusnya sangat tinggi, bahkan 1 tingkat lebih tinggi dari wali kota Lu. Kenapa kamu langsung minta maaf hari ini? Apa yang terjadi? Lu Chaoyang berdiri tegak, wajahnya penuh malu dan marah. Semuanya, ada pepatah lama yang mengatakan, jangan buka aibmu di depan umum, tetapi hari ini aku, Lu Chaoyang, akan membuka aibku sendiri dan membunuh saudara-saudaraku demi kebaikan bersama. Kata-katanya sekali lagi menarik perhatian semua orang. Tidak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan kepala keluarga, jadi mereka semua menatap panggung dan mendengarkan dengan saksama. Semua orang tahu bahwa aku punya kakak laki-laki bernama Lu Chaosong, yang sebelumnya bergelar Dewa Senjata Kunlun. Namun, aku ingin mengatakan terus terang sekarang bahwa dia pembohong dan semuanya palsu. Dia sama sekali bukan Dewa Senjata Kunlun, dan semuanya tipuan. Setelah dia mengatakan ini, kerumunan langsung meledak. Mengatakan bahwa kata-kata tadi hanya mengejutkan semua orang, tetapi pengungkapan yang dahsyat ini menjatuhkan bom nuklir super di hati setiap orang. Anda harus tahu bahwa Dewa Senjata Kunlun terkenal di seluruh benua Kunlun dan merupakan eksistensi tertinggi di hati setiap pemurni senjata. Tetapi sekarang dia mengatakan semua ini palsu dan Dewa Senjata Kunlun adalah pembohong, bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Jika orang lain yang mengatakan ini, tak seorang pun akan mempercayainya. Namun pria ini adalah kepala keluarga Lu dan adik dari Dewa Senjata Kunlun, yang membuat semua orang mempercayainya. Tetapi meskipun begitu, sebagian orang tidak dapat menerimanya dan seorang pria paruh baya langsung berdiri dari antara penonton. Guru Lu, apa yang sebenarnya terjadi?
Anda harus memberikan penjelasan kepada semua orang hari ini. Jangan khawatir, aku akan mengungkap kebenaran hari ini, memberikan penjelasan kepada semua orang, kepada orang-orang di dunia, dan kepada hati nuraniku sendiri. Lu Chaoyang memasang ekspresi sedih yang mendalam. Masalah ini adalah salahku, aku terlalu berhati lembut saat itu. Sebenarnya, aku adalah pemurni senjata terbaik di keluarga Lu, tetapi selama bertahun-tahun, aku telah mengalah padanya karena Lu Chaozong adalah kakak laki-lakiku. Sebelum kompetisi pemurnian senjata terakhir, Lu Chaozong tiba-tiba datang ke kamarku, berlutut di lantai dan menangis dengan sedih. Dia berkata bahwa dia ingin menjadi dewa senjata Kunlun, dan memintaku untuk membantunya naik tahta karena kita adalah saudara. Awalnya aku enggan, tetapi dia terlihat sangat menyedihkan. Kita adalah saudara yang tumbuh bersama, dan aku tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, jadi aku setuju. Pada titik ini, ada keributan di antara hadirin, dan Jiang Fangzu tidak dapat menahan diri untuk mengumpat, "Sial, aku telah melihat orang yang tidak tahu malu. Tetapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu yang bahkan dapat mengatakan hal seperti itu." Nalan Yujia juga berkata, "Itu terlalu menyebalkan, orang seperti itu harus ditendang di bagian kemaluannya secara langsung." Sebagai perbandingan, Lu Sueman relatif tenang, "Baiklah. Kalian semua pelankan suara kalian, jangan menarik perhatian dan jangan menunda rencana Xiao Fan." Setelah mendengar apa yang dia katakan, orang-orang di sebelahnya menahan amarah mereka dan berhenti berbicara. Sedikit amarah juga muncul di hati Ye Bufan. Ketidaktahuan orang ini sekali lagi menyegarkan kognisinya. Namun, dia juga bisa melihat niat Lu Chaoyang. Orang ini gagal menemukan Lu Chaozong, jadi dia ingin menggunakan cara ini untuk membuat gurunya marah dan memancing ular itu keluar dari lubangnya. Sekarang aku di sini, semua rencana dan rencana jahatnya pasti gagal, dan dia harus membayar harganya pada akhirnya. Ketika hadirin sedikit tenang, Lu Chaoyang melanjutkan, "Selama bertahun-tahun, saya telah tersiksa oleh hati nurani saya. Hari ini saya akan mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, senjata suci, pedang pembunuh naga, yang disempurnakan Lu Chaozong saat itu sama sekali tidak dibuat olehnya, tetapi disempurnakan oleh saya terlebih dahulu. Semua orang tahu bahwa senjata suci bukan hanya simbol kekuatan bagi seorang pemurni senjata, tetapi juga sebuah kesempatan. Saya memberinya satu-satunya senjata suci yang telah saya sempurnakan dengan seluruh upaya hidup saya, dan pada saat yang sama, saya menyerahkan gelar Dewa Senjata Kunlun kepadanya. Kemudian, saya membantunya menipu dan mengganti senjata spiritual biasa yang disempurnakannya di kompetisi pemurnian senjata, dan mengeluarkan pedang pembunuh naga. Sejak saat itu, ia telah menjadi nama yang dikenal luas sebagai Dewa Senjata Kunlun. Petik 2. Pada saat ini, semua orang yang hadir memiliki wajah ngeri. Semuanya terdengar sangat aneh, seperti fakta tetapi juga membuat orang merasa sedikit tidak percaya. Setelah terdiam sejenak, lelaki parubaya itu berdiri lagi. "Jika memang begitu, kamu sudah merahasiakannya selama bertahun-tahun, mengapa kamu baru mengumumkannya hari ini?" Semua orang mendongak lagi. Ini jelas pertanyaan umum di benak semua orang. Karena aku sudah muak. Aku sudah bertahan selama bertahun-tahun untuk sesuatu yang lebih buruk dari babi dan anjing. Aku tidak ingin menanggungnya lagi. Lu Chaoyang sangat marah. Awalnya, karena dia adalah kakak laki-lakiku, aku membantunya memenuhi keinginan ini dan memberinya pedang pembunuh naga dan Dewa Senjata Kunlun. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mengandalkan nama Dewa Senjata Kunlun untuk melakukan apapun yang dia inginkan dan bertindak sombong. Aku tahan dengan semua ini, karena dia adalah kakak laki-lakiku. Tapi yang paling tidak bisa kutoleransi adalah dia benar-benar mengincar selir ayahku dan melakukan sesuatu yang tidak bermoral dan memalukan, yang membuat ayahku muntah darah dan mati di tempat. Jadi aku mengumumkan di depan umum hari ini bahwa aku akan memutuskan semua hubungan dengan Lu Chaozong. Dia tidak layak menjadi anggota keluarga Luku. Bab 2589, babak pertama kompetisi. Apa? Ada hal seperti itu? Orang ini benar-benar brengsek, dia lebih buruk dari babi dan anjing. Aku tidak menyangka bahwa Dewa Senjata Kunlun itu palsu, dan pedang pembunuh naga sudah dipersiapkan sebelumnya.
Apakah kita semua telah tertipu? Ya Tuhan, dia bahkan menyerang wanita ayahku. Apakah dia masih manusia? Dia tidak layak menjadi dewa senjata Kunlun. Adegan itu kembali memanas. Tidak banyak orang yang tahu tentang urusan keluarga Lu sebelumnya, dan sekarang setelah dipublikasikan, itu langsung menimbulkan kegemparan. Banyak orang mengutuk Lu Chaozong, dan beberapa orang ragu, tetapi tidak ada seorang pun yang berani berbicara dalam gelombang gila ini. Ada kilatan dingin di mata Ye Bufan. Orang ini licik dan kejam. Hanya dengan beberapa patah kata, dia benar-benar menghancurkan reputasi Lu Chaozong. Ada secercah kebanggaan di mata Lu Chaoyang, dan dia jelas sangat puas dengan pemandangan yang telah diciptakannya. Ia melanjutkan, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Waktu akan menunjukkan karakter sejati seseorang. Sekarang setelah aku melihat wajah asli Lu Chaozong, sekarang saatnya untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Hari ini aku akan berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian senjata untuk menunjukkan kepada semua orang siapa dewa senjata Kunlun yang sebenarnya. Hidup Tuan Lu, selamat datang kembali dewa senjata Kunlun. Begitu kata-kata ini diucapkan, para hadirin bersorak. Namun, Ye Bufan dapat melihat sekilas bahwa ada sesuatu yang salah. Orang-orang yang mengaduk-aduk suasana adalah semua anggota keluarga Lu yang telah diatur sebelumnya. Mereka jelas-jelas antek. Terima kasih semuanya atas dukungan kalian. Lu Chaoyang membungkuk kepada hadirin dengan ekspresi bangga di wajahnya. Sekarang saya akan mengumumkan hadiah untuk kompetisi ini. Ada satu hal yang ingin saya jelaskan kepada semua orang. Saya bukan satu-satunya yang telah melihat wajah asli Lu Chaozong. Mantan tunangannya Liu Yuanyang juga salah satunya. Sebenarnya, kita semua pernah tertipu oleh penjahat keji itu sebelumnya. Sekarang setelah kita melihat wajah aslinya, tentu saja kita harus menarik garis yang jelas. Liu Yuanyang adalah seorang wanita yang tahu bagaimana bersikap benar, dan dia sangat mengagumi para pemurni senjata. Menurutnya, siapapun yang dapat menjadi juara pertama dalam kompetisi ini dan menjadi dewa senjata Kunlun yang baru akan menjadi kekasihnya dan dapat membawanya pergi. Jadi salah satu hadiah dari kompetisi ini adalah Liu Yuanyang, wanita tercantik di negara Zenlai kita. Meskipun beberapa rumor telah bocor sebelumnya, rumor tersebut belum diumumkan secara resmi. Sekarang setelah Lu Chaoyang mengumumkannya secara resmi, kerumunan yang tadinya diam beberapa saat tiba-tiba meledak lagi. Sebagai wanita tercantik di negara Zenlai dan mantan tunangan dewa senjata Kunlun, Liu Yuanyang sangat terkenal di negara bagian Tiansheng. Kini setelah wanita seperti itu dijadikan hadiah, ada yang marah, ada yang terkejut, ada yang senang, ada yang gembira, dan ada pula yang menggosok-gosokkan tangannya tanda menanti. Lu Chaoyang melambaikan tangannya, dan segera seorang wanita cantik dibawa ke atas panggung oleh dua pelayan. Dia adalah Liu Yuanyang. Nona Liu, apakah yang baru saja saya katakan itu benar? Apakah Anda pernah ditipu oleh Lu Chaozong sebelumnya? Apakah Anda sekarang bersedia menjadi hadiah dari kompetisi ini? Setelah dia selesai berbicara, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke panggung, hanya untuk melihat Liu Yuanyang mengangguk sedikit, seolah-olah dia setuju dengan apa yang dikatakan Lu Chaozong. Cahaya dingin melintas di mata Ye Bufan. Dia bisa melihat bahwa wanita di atas panggung itu telah mengendalikan titik akupunturnya sepenuhnya. Terlebih lagi, anggukan barusan bukan dilakukan olehnya, melainkan dipaksakan oleh pelayan di sebelahnya dengan menggunakan tenaga dalamnya. Meski dia tidak dapat berbicara sekarang, matanya dipenuhi keputusasaan dan kemarahan. Dia dapat melihat bahwa wanita ini tidak bersekongkol dengan Lu Chaoyang, dan bahkan mempunyai perasaan yang mendalam terhadap Lu Chaozong. Dalam hal ini, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantunya nanti, yang juga akan dianggap sebagai pemenuhan keinginan terakhir guru. Lu Chaozong berdiri di atas panggung, menatap orang-orang di bawah. Matanya setajam elang, tetapi dia masih tidak dapat menemukan sosok yang dicarinya. Tujuannya tidak tercapai, tetapi permainan harus tetap dilanjutkan. Dia melambaikan tangannya dan meminta seseorang untuk membawa Liu Yuanyang pergi. Kemudian dia memutar pergelangan tangannya dan sebuah batu 5 warna yang terang muncul di telapak tangannya. Itu adalah batu misterius 5 warna. Benua Kunlun selalu menghormati yang kuat,
dan hal yang sama berlaku untuk pemurnian senjataku. Jadi kompetisi ini hanya memiliki hadiah untuk tempat pertama. Selain wanita tercantik di negara Zenlai tadi, ada juga batu misterius 5 warna ini. Sebagian besar orang yang hadir adalah pemurni senjata, atau kultivator yang lebih menyukai pemurnian senjata. Tentu saja, mereka tahu harta karun seperti apa batu misterius 5 warna itu, dan mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Harus saya akui, rancangan Lu Chaoyang sangat sukses. Meski tidak mengeluarkan banyak harta, ia berhasil membangkitkan semangat semua orang. Dan menurut pikirannya sebelumnya, kedua benda ini pada akhirnya akan menjadi miliknya. Artinya, keluarga Lu tidak mengalami terlalu banyak kerugian dalam menyelenggarakan kompetisi penyulingan senjata ini. Satu-satunya penyesalannya adalah sampai sekarang jejak Lu Chaozong masih belum ditemukan. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Baiklah, kompetisi dimulai sekarang. Lu Chaoyang melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Lu Deren untuk memulai permainan, sementara dia terus menunggu dengan sabar, berharap bisa bertemu Lu Chaozong di saat-saat terakhir. Kompetisi terus berlanjut. Ini bukan pertama kalinya keluarga Lu menyelenggarakan kompetisi penyulingan senjata, jadi mereka memiliki banyak pengalaman dan semuanya berjalan dengan tertib. Tak lama kemudian, Ye Bufan dan yang lainnya mendapat pelat nomor, yang merupakan nomor lomba mereka. Karena keterlambatan pendaftarannya, ia mendapat nomor 1000, yang juga merupakan nomor terakhir di antara semua penyuling senjata yang berpartisipasi. Semuanya sudah siap, dan di bawah bimbingan staf, 1000 orang langsung memasuki menara pemurnian senjata. Sebagai peserta, Lu Chaoyang berjalan di depan. Pria tua berambut putih di belakangnya adalah Lu Dei, pemenang kedua kompetisi penyulingan senjata tahun itu. Di belakang kedua pria itu adalah seorang pemuda berusia 30-an, yang tidak lain adalah Lu Yujian, murid inti dari generasi ketiga keluarga Lu, dan juga seorang master pemurnian senjata tingkat 9. Begitu ketiga orang itu muncul, sorak-sorai terdengar di tempat kejadian. Jelaslah bahwa di dunia penyulingan senjata, ketiga orang ini memiliki ketenaran dan daya tarik yang besar. Ye Bufan tiba di ujung tempat itu. Pada saat ini, di depan setiap murid yang berpartisipasi ada 10 keping biji logam dengan ukuran yang sama, dan di sebelahnya ada tungku dan lonceng perunggu setinggi sekitar setengah meter. Saat semua orang sudah pada tempatnya, suara Lu Deren bergema di seluruh menara pemurnian peralatan. Batu-batu di depan kalian sekarang adalah jenis biji logam yang sama dan ukurannya persis sama. Setelah saya mengumumkan dimulainya kompetisi, kalian harus memurnikan dan meleburnya secepat mungkin, lalu membunyikan lonceng perunggu setelah selesai. Babak pertama kompetisi ini adalah untuk membandingkan kecepatan para pemurni. Hanya 100 teratas yang akan dipilih. Mereka yang kecepatannya lambat atau kemurniannya tidak mencukupi akan dieliminasi. Apakah kalian mendengar saya dengan jelas? Setelah mengumumkan peraturan, Lu Deren berteriak, babak pertama kompetisi pemurnian dimulai sekarang. Dengan perintah darinya, 1000 pemurni di menara pemurnian menjadi sibuk. Pertama, dia menggunakan api sejatinya untuk menyalakan tungku di depannya, lalu melemparkan biji logam sepotong demi sepotong untuk dimurnikan, lalu melelehkan besi cair yang sudah dimurnikan. Untuk kompetisi tingkat ini, Ye Bufan tidak memilih menggunakan api aneh, melainkan memantulkan gumpalan api sejati ke dalam tungku alkimia. Kemudian, tidak seperti orang lain, dia tidak memurnikan biji itu sepotong demi sepotong, tetapi melemparkan semua batu dan biji logam ke dalam tungku sekaligus. Kali ini dia berpartisipasi dalam kompetisi pemurni peralatan, dan yang dia inginkan adalah menjadi kuat, mendominasi, dan menghancurkan seluruh keluarga Lu. Dalam keadaan seperti itu, dia sama sekali tidak akan bersikap sopan. Peralatan pemurnian menguji kemampuan menyeluruh dari pemurni peralatan. Alasan mengapa orang lain di sekitar hanya dapat memurnikan 1 biji logam setiap kali adalah karena jumlahnya terlalu banyak dan kekuatan mental mereka tidak mampu mengendalikannya, dan panas dari api yang sebenarnya tidak cukup untuk menghabiskannya. Namun Ye Bufan tidak memiliki masalah dalam hal ini. Kekuatan mentalnya yang kuat dan energi sejati yang sebanding dengan puncak Mahayana membuatnya tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini sama sekali. Di bawah kendalinya yang kuat,
ke-10 biji itu dimurnikan sepenuhnya hanya dalam beberapa tarikan napas. Bab 2590 Perpaduan Sempurna. Kecepatan Ye Bufan sangat mencengangkan, dan faktanya, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Pada saat ini, keluarga Lu jelas telah menjadi fokus seluruh arena, dan mata kebanyakan orang tertuju pada Lu Chaoyang dan dua orang lainnya. Sebagai tokoh veteran keluarga Lu Dei sangat mantap dan halus, memurnikan dan mengintegrasikan setiap batu satu demi satu. Meskipun kecepatannya tidak terlalu menakjubkan, namun halus dan memberikan perasaan yang sangat tenang dan megah. Lu Yujian di sebelahnya sedikit lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dia memurnikan biji logam dalam sekali jalan, sungguh menakjubkan. Yang paling mempesona adalah Lu Chaoyang, kepala keluarga Lu. Dia hanya mengulurkan tangannya, dan melemparkan 3 potong biji logam ke dalam tungku dengan tangan energi sejatinya, dan mulai memurnikan dan memadukannya dengan cepat. Begitu cepatnya, dia layak menjadi kepala keluarga Lu. Tidak ada orang lain yang dapat menandingi kecepatannya. Perlukah aku menjelaskan lebih lanjut? Sekarang aku percaya bahwa dia adalah dewa senjata Kunlun yang sebenarnya. Dari hal kecil, kita dapat melihat gambaran besarnya. Kepala keluarga Lu memiliki pencapaian dalam memurnikan senjata yang sama sekali tidak terduga. Dia adalah pemenang kompetisi ini. Setelah penampilan Lu Chaoyang, dia langsung mengejutkan banyak penonton. Senyum puas muncul di sudut mulutnya. Semuanya direncanakan dengan sempurna. Tampaknya dialah satu-satunya yang bisa menjadi dewa senjata Kunlun kali ini. Dalam benaknya, ia yakin akan memperoleh tempat pertama pada putaran pertama perlombaan ini dengan kecepatan seperti ini. Tetapi pada saat ini sebuah suara ding terdengar di telinganya. Semua orang terkejut karena mereka semua tahu suara apa itu, seseorang sedang membunyikan lonceng perunggu. Tapi bagaimana ini mungkin? Kepala keluarga Lu bahkan belum selesai memurnikan setengahnya. Siapa lagi yang bisa secepat itu? Lu Chaoyang semakin mengernyit. Siapa yang membuat masalah? Bukankah ini menimbulkan masalah? Semua orang melihat ke arah lonceng, dan melihat seorang pemuda di ujung menara pemurnian sedang membunyikan lonceng perunggu. Di kursi wasit, wajah Lu Deren langsung menjadi gelap dan dia melambaikan tangan ke arah dua anggota staf yang bertugas melakukan penilaian. Kamu pergi dan lihat apa yang terjadi. Jika ada yang membuat masalah, mereka akan dihukum berat. Ya. Kedua pria itu bergegas ke Ye Bufan, dan ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat besi cair yang dimurnikan. Dua orang yang bertanggung jawab atas penilaian itu tentu saja memiliki tingkat pencapaian yang tinggi dalam memurnikan peralatan di keluarga Lu, dan mereka dapat mengetahui secara sekilas tingkat endapan besi cair di depan mereka. Sang pemimpin menelan ludah dan menoleh kembali ke kursi wasit. Yang mulia tetua, nomor 1000 telah menyelesaikan penyimpanan dan penggabungan. Suaranya tidak keras, tetapi semua orang yang hadir menjadi gempar setelah dia mengatakannya. Semua orang awalnya mengira bahwa pemuda ini tidak mampu menyelesaikan penilaian, sehingga ia memanfaatkan kesempatan untuk membuat masalah. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ia benar-benar menyelesaikannya. Hanya butuh waktu singkat untuk menyelesaikan fusi dan pemurnian. Seberapa cepat kecepatan ini dan seberapa tinggi tingkat pencapaian pemurnian. Wen Ding duduk di sebelahnya. Dia telah menyaksikan kemampuan Ye Bufan kemarin, jadi dia tidak terkejut dengan penampilannya hari ini. Lu Deren memasang ekspresi muram di wajahnya, penuh ketidakpercayaan. Anda telah melihat dengan saksama, fusi dan pemurnian telah benar-benar selesai. Tingkat apa itu? Pemurnian tingkat atas, fusi sempurna. 8 kata ini sekali lagi bergema di seluruh arena. Kali ini lebih banyak orang yang terkejut, dan bahkan beberapa pemain yang berpartisipasi sedikit bingung. Mereka yang bisa datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi setidaknya adalah penyuling peralatan tingkat kelima. Mereka tentu tahu apa arti 8 kata, pemurnian kelas atas, perpaduan sempurna, ini untuk pemurnian peralatan. Kecepatan saja tidak cukup untuk menimbulkan rasa kagum, karena terkadang tergesa-gesa mendatangkan kerugian, dan terlalu cepat juga tidak baik. Tetapi hasilnya adalah perpaduan sempurna antara pemurnian tingkat atas, yang benar-benar berbeda. Secara umum, pemurnian biji besi pasti akan meninggalkan lebih banyak atau lebih sedikit kotoran,
tetapi ini tidak terjadi pada pemurnian tingkat atas. Sekalipun besi cair yang dihasilkan dari berbagai biji dapat disatukan, akan tetap ada jejaknya, tetapi penyatuan yang sempurna tidak ada. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah tingkat tertinggi peleburan biji besi. Melihat seluruh benua Kunlun, pastinya tidak lebih dari segelintir orang yang pantas mendapatkan 8 kata ini. Setelah terkejut, Lu Deren tampak sangat tidak senang. Dia tahu betul rencana sang guru. Dia akan meraih tempat pertama di babak ini, tetapi sekarang tampaknya dia hanya bisa berada di posisi kedua. Kecepatan dan kualitas orang lain terlihat oleh semua orang, jadi tidak mungkin dia bisa berbuat curang. Dia melambaikan tangan kepada 2 anggota staf di bawah panggung dan berkata, karena dia memenuhi persyaratan, catat saja dia. Kata-katanya tidak pedas atau hambar, tetapi itu sama saja dengan mengakui prestasi Ye Bufan, dan juara pertama di babak pertama kompetisi pun lahir. Lu Chaoyang melihat semua ini, ekspresinya sangat muram. Awalnya dia ingin menghancurkan jalannya menuju puncak Dewa Senjata Kunlun, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu lawan yang tangguh di awal. Tetapi apapun yang terjadi, kompetisi harus terus berlanjut, dan dia dengan cepat memurnikan ke-10 potong biji besi di tangannya. Harus kukatakan bahwa kecepatannya juga sangat cepat. Jika bukan karena Ye Bufan, dia pasti akan berada di posisi pertama, tetapi sekarang semua kejayaannya telah sirna. Dia berjalan keluar dari menara pemurnian peralatan dengan wajah muram dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Si penjilat Lu Yukin segera berlari menghampirinya. Tuan, sebenarnya Anda tidak perlu menganggapnya serius. Itu hanya memurnikan beberapa batu. Itu sama sekali tidak mencerminkan pencapaian sebenarnya dari peralatan pemurnian. Anda tahu apa-apa. Kali ini Lu Chaoyang tidak terbuai oleh sanjungannya. Jika dia tidak berada di tempat kompetisi, dia pasti sudah meledak saat ini. Siapa orang itu? Apa kau sudah menemukannya? Ya, aku baru saja memeriksanya. Lu Yukin memang ahli dalam menyanjung. Dia tahu apa yang diinginkan tuannya, jadi dia langsung mencari informasi setelah Ye Bufan menang. Orang ini bernama Ye Bufan, dari Tianlosu. Dia adalah orang yang lulus penilaian 5 tingkat kemarin. Ternyata dialah orangnya. Sepertinya kita masih meremehkan orang ini. Ekspresi Lu Chaoyang muram. Baru pada saat ini dia menyadari bahwa dia telah meremehkan lawan yang kuat. Bukan begitu, Patriark. Memurnikan biji hanyalah operasi paling dasar bagi seorang pemurni senjata. Menjadi lebih cepat tidak berarti apa-apa. Kamu sama sekali tidak mengerti. Pencapaian pemurnian senjata tercermin dalam semua aspek. Pemurnian tingkat atas dan fusi sempurna bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan siapapun. Aku telah merencanakan ini sejak lama. Tidak boleh ada kesalahan, dan aku tidak akan membiarkan ancaman apapun terjadi. Lu Chaoyang memiliki rencananya sendiri. Dia tidak hanya ingin naik ke tahta Dewa Senjata Kunlun, tetapi dia juga ingin melakukannya dengan cara yang mulia dan mendominasi. Situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi untuk kedua kalinya. Lu Yukin langsung mengangguk, saya mengerti, Patriark. Saya akan mengaturnya sekarang. Saya akan memastikan anak itu dikeluarkan di tahap berikutnya. Lu Chaoyang berkata, apakah Anda tahu bagaimana melakukannya? Ini adalah tempat kompetisi. Keluarga Lu kita harus membangun citra keadilan dan kejujuran dan tidak akan pernah membiarkan orang lain melihat kekurangan apapun. Dia ingin melakukannya dengan sempurna dan tidak membiarkan gelar Dewa Senjata Kunlun, yang telah dia perjuangkan dengan susah payah, dikritik. Jangan khawatir, Tuan. Aku yang terbaik dalam hal semacam ini. Lu Yukin menunjukkan senyum licik. Bukankah level kedua adalah peralatan palu? Aku akan menambahkan sedikit batu esensi geng laut dalam ke dalamnya, lalu melakukan sedikit trik pada palunya. Aku tidak percaya anak ini bisa menyelesaikan palunya. Mendengar rencananya, Lu Chaoyang menunjukkan seringai puas di wajahnya. Itu ide yang bagus, silakan saja. Berhati-hatilah agar tidak meninggalkan jejak. Baik, Tuan. Lu Yukin setuju dan berbalik untuk pergi. Ini adalah kompetisi yang diadakan oleh keluarga Lu, jadi sangat mudah untuk melakukan beberapa penyesuaian.